Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Yes, 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 mantap. Oke, Pak Guru selalu selalu merasa senang dengan semangat kalian yang setiap mengikuti pelajaran selalu semangat. Ya, mantap ya. Pak Guru sangat suka dan gembira. Sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, terlebih dahulu ketua kelas silakan memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum belajar kita doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad. Terima kasih kedua kelas yang sudah memimpin doa ya. Sebelum kita lanjut, Pak Guru akan memeriksa kehadiran kalian. Harapannya Pak Guru tidak ada yang tidak berangkat. Nah, Pak Guru akan memulai mengabsen ya. Yang pertama Abil Nur Gelbiana ada ya. Kemudian Ahmad Sepi ada. Adil. Akyade. Nah, selanjutnya sebagai bentuk kebangsaan kita ya, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik, kali ini pertemuan kali ini tentang minuman halal. Masih ingat dengan materi kemarin tentang makanan haram? Masih ya? Nah, sekarang kita masuk ke minuman halal ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini contoh minuman halal. Siapa di antara kalian yang suka minum minuman halal? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi minuman halal? Ada yang tahu? Kenapa? Ya, supaya badan kita sehat. Baik, kali ini Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah agar kalian mampu memahami arti minuman halal dan juga membiasakan mengkonsumsi minuman halal, dan juga kalian mampu merinci jenis-jenis minuman halal. Nah, Pak Guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran buat kalian. Nanti kalian simak baik-baik. Setelah kalian menontonnya, kalian buat 4 kelompok seperti biasa, dan ada salah satu juru bicara di antara kelompok kalian untuk mempresentasikannya. Paham ya? Kalau paham, Pak Guru akan masuk ke media pembelajarannya dan saksikan kehebatan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi minuman halal. Oke,
Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menjelaskan arti minuman yang halal. Kemudian yang kedua, peserta didik juga dapat membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah mengkonsumsi minuman yang halal. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat merinci jenis-jenis minuman yang halal. Pengertian minuman halal. Minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan syariat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya kurang lebih Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk. Jenis-jenis minuman halal yang pertama, semua air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Contohnya madu, air susu binatang halal, dan air kelapa. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Contohnya arak yang berubah menjadi cuka. Yang ketiga, air atau cairan yang bukan benda najis atau terkena najis. Contohnya minuman bercampur alkohol atau dioplos dengan cairan lain yang najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci didapatkan dengan cara yang halal. Cara membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal agar bernilai ibadah dan minuman yang kita konsumsi menjadi halal, seharusnya diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum minum, membaca doa atau membaca basmalah. Yang kedua, minuman yang diminum harus bersih, menyehatkan, dan kategori halal. Dan yang ketiga, minuman didapat dengan cara yang halal. Hikmah minum minuman halal. Di antara hikmah meminum minuman halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari dosa. Kemudian yang kedua, terjaga kesehatan jasmani dan rohaninya. Yang ketiga, membawa ketenangan hidup sehari-hari. Yang keempat, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah materi tentang minuman halal yang harus kalian pahami anak-anakku. Semoga dengan pembelajaran ini kalian lebih memahami dan lebih semangat untuk berdiskusi, kemudian mempresentasikannya. Setelah kalian menyimak video pembelajarannya, sekarang kalian buat 4 kelompok. Yuk, buat kelompok. Ayo. Yuk, ya. Ya, seperti biasa, buat kelompok menjadi 4 kelompok ya. Ya. Setelah kalian melakukan diskusi dan Pak Guru lihat sudah selesai ya. Kemudian siap-siap untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bagaimana kelompok 1 sudah siap belum? Siap. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Ayo, kelompok 1, ayo segera maju ke depan. Ya, kita sambut kelompok 1 Mujiona. Tadi Pak Guru, pengertian minuman halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan oleh syariat Islam.
terima kasih buat kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Siap kelompok 2? Siap. Ya, silakan maju. Oke, kasih semangat ya buat kelompok 2. Jenis-jenis minuman halal. 1. Semua air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik segi jasmani, akal, jiwa maupun akidah. Contohnya air susu binatang halal, air madu, dan air kelapa dan lain-lain. 2. Air atau cairan yang tidak memabukkan. 3. Air atau cairan yang bukan berasal dari benda najis atau terkena najis. 4. Air atau cairan yang didapat dengan cara halal. Berikutnya kelompok 3, silakan mempresentasikan. Yang nomor 3. Ini Pak Guru cara-cara membiasakan meminum minuman halal. 1. Sebelum minum membaca doa atau basmalah. 2. Minuman yang diminum harus bersih, menyehatkan dan kategori halal. 3. Minuman tidak dapat dengan cara yang halal. Berikutnya kelompok yang terakhir. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, kelompok terakhir, kelompok silakan kelompok 4. Minuman halal. 1. Terhindar dari dosa. 2. Terjaga kesehatan jasmani dan rohani. 3. Membawa ketenangan hidup sehari-hari. 4. Mendapatkan perlindungan dari Allah. 5. Mudah mendapat hidayah dari Allah. Aplaus buat kalian yang sudah mempresentasikannya. Yuk. Baik. Berikutnya Pak Guru akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja siswa ya, atau lembar kerja peserta didik yang harus diselesaikan oleh kalian. Jadi Pak Guru akan membagikan ya. Kalian selesaikan dan nanti akan Pak Guru nilai ya. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran kali ini, Pak Guru akan mengajak kalian untuk menyimpulkan materi pada kesempatan pembelajaran ini tentang minuman halal. Jadi, minuman halal itu adalah minuman yang diperbolehkan dikonsumsi menurut syariat agama Islam. Nah, dalil tentang minuman halal itu terdapat dalam Al-Quran. Kemudian kenapa Pak Guru Allah menyuruh kita untuk mengkonsumsi minuman halal? Tentunya supaya kita ya, tubuh kita, jasmani kita menjadi sehat. Kemudian kita terhindar dari dosa. Dan juga pikiran kita akan menjadi tenang. Pada dasarnya semua jenis minuman itu halal ya, boleh dikonsumsi dan boleh diminum selama belum ada atau tidak ditemukan dalil yang mengharamkannya. Salah satu contoh minuman yang boleh dikonsumsi atau halal seperti air putih, ya, air hujan, air kelapa. Seperti juga air yang kalian biasa konsumsi, teh jus, teh botol, susu, air kelapa dan sebagainya. Bisa dimengerti? Siap. Paham? Oke. Kalau begitu ya,
Pak Guru pamit karena ada guru yang lain yang akan masuk pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.